Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irfan dari UPJJ UT Makassar dengan NIM 052593114 Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik 3 dari algoritma dan pemrograman. Nah, pada tugas 3 ini kita diberikan soal seperti ini. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Nah, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya itu 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000 dan golongan C itu gajinya 9.500.000. Kemudian di sini setiap gaji golongan disimpan pada array gaji. Array golongan A itu disimpan pada array kosong dan golongan B array 1 dan C dan array 2. Kemudian buat persen array lembur 30%, 32%, 34%, 36 dan 38%. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30%. Array lembur ya di sini. Dan dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Kemudian yang kedua ini, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya itu 32%. Dan jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya itu 34%. Dan begitu pula jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Nah, seperti ini ya nantinya. Kemudian yang kelima ini, jika lemburnya di atas 5 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Dari gaji pokok ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filenya ya, langsung saja kita kerjakan. Nah, oke, di sini sudah selesai ya. Kodenya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba menerangnya dulu. Saya tes dulu. Oke, sudah berhasil ya. Nah, saya hapus terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan eh, sedikit menjelaskan dulu. Nah, pada bagian ini itu array gaji digunakan untuk menyimpan gaji pokok setiap golongan, di mana golongan A itu 5 juta, golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000 sesuai dengan soal ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk array lembur itu digunakan untuk menyimpan persentase gaji lembur berdasarkan jam lembur. Nah, kemudian pada bagian ini pengguna diminta untuk memasukkan golongan karyawan, golongan A atau B atau C. Jika memasukkan golongan yang tidak ada, maka akan muncul nanti golongan tidak valid seperti ini. Maka muncul tampilan golongan tidak valid. Nah, kemudian di bagian ini program menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang dipilih. Jika golongan A, maka arraynya mengambil indeks 0 ya, yaitu 5 juta. Dan jika golongan C, maka arraynya mengambil itu indeks 1, yaitu 6.500.000. Dan untuk jika golongan C, maka indeks mengambil 9.500.000 ya. Nah, kemudian pada bagian ini pengguna diminta kembali untuk memasukkan jam lembur. Kemudian di bagian ini digunakan untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika lembur 1 jam,
maka menggunakan 30%, dan jika 2 jam menggunakan 32% dan seterusnya. Jika lebih dari 5 jam, maka menggunakan persentase 38% ya, sesuai dengan soal di sini. Nah, kemudian di bagian ini digunakan untuk menghitung total penghasilan dan menampilkan hasil akhir programnya ya. Oke, langsung saja kita jalankan programnya ya. Nah, di sini pengguna diminta memasukkan golongan. Nah, saya mencoba memasukkan golongan yang tiada ada, misalnya golongan D. Nah, maka tampilannya akan muncul golongan tidak valid. Oke, kita run kembali. Nah, di sini pengguna kembali diminta untuk masukkan golongan ya. Di sini saya akan mencoba masukkan golongan A. Nah, di sini pengguna kembali diminta untuk memasukkan jam lembur. Di sini saya akan mencoba masukkan jam lembur 7 jam. Nah, setelah memasukkan jam lembur, di sini akan muncul perhitungannya. Nah, detail penghasilan itu di sini golongan A, maka gaji pokoknya itu 5 juta sesuai dengan ini. Kemudian jam lemburnya itu 7 jam, maka totalnya itu 1.900.000. Maka total penghasilannya itu 6.900.000 ya. Oke, selanjutnya kita run kembali dan mencoba lagi. Kita masukkan golongan B. Jam lemburnya 2 jam misalnya. Nah, maka total penghasilannya itu 8.580.000 ya, total penghasilannya di sini. Nah, ini detail penghasilannya golongan D dengan gaji pokok 6.500.000, jam lembur 2 jam, dan gaji lemburnya itu ini, dan total penghasilannya 8.580.000 ya. Oke, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan pada tugas 3 kali ini. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.